Nah, pertanyaan saya sekarang, Prabowo telah menjadi presiden, akan menjadi presiden. Apakah Prabowo nanti akan dihukum sebagai orang yang bersalah seandainya hal itu ketahuan ya? Informasi ini pada dasarnya sudah keluar kemana-mana, dan menurut informasi dari Alan Nair, Prabowo ini pada dasarnya membocorkan informasi tersebut kepada Amerika Serikat. Ya, PDIP itu udah banyak dosa itu di Papua itu semua dibunuhin semua itu asas instruksi dari PDIP juga kan. Nggak ada yang nggak berdosa Pak di Indonesia Pak. Sekarang ini kalau dibilang Timur Timur itu orang Kristen, kita orang Kristen nggak boleh pilih Prabowo juga salah Pak. Lah mau pilih siapa, mau pilih Ganjar ya. Emang PDIP selama ini nutupin gereja, kalian orang Kristen mau milih PDIP? Nyatanya gereja ditutupin PDIP diam saja, nggak berani. Mau pilih Anies, mau pilih siapa? Kita memilih dari para penjahat ini, dari para bajingan ini kan kita pilih satu, Pak. Ya, saya sudah dibantai sama Pak Tobing, tapi saya bisa kabur. Saya Nah lari. ini GAM nih, mantan GAM ini. Halo, kedengaran suara saya? Ya, iya. Bagus. Jadi hari ini saya ikut kamisan dan bertemu dengan wartawan Amerika Serikat yang bernama Alan Nair. Ya, di dalam kesempatan tersebut saya mendengar informasi dari Alan Nair yang berkata demikian. Jadi semasa hidupnya Prabowo Subianto menjadi jenderal, dia membeberkan informasi-informasi strategis ya terkait dengan contingency yang akan terjadi seandainya terjadi kekacauan. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Jika itu terjadi, berarti Prabowo pada dasarnya kan membocorkan informasi-informasi strategis ya terkait dengan informasi-informasi penting di mana atau di mana tempat yang akan menjadi pelabuhan atau tempat-tempat di mana tentara-tentara tersebut akan masuk. Nah, pertanyaan saya sekarang, Prabowo telah menjadi presiden, akan menjadi presiden. Apakah Prabowo nanti akan dihukum sebagai orang yang bersalah seandainya hal itu ketahuan ya? Informasi ini pada dasarnya sudah keluar kemana-mana, dan menurut informasi dari Alan Nair, Prabowo ini pada dasarnya membocorkan informasi tersebut kepada Amerika Serikat. Padahal hal tersebut sebenarnya tidak boleh terjadi. Kalau misalnya ada orang-orang yang ahli strategis, tolong dikasih tahu, dijabarkan apakah itu salah atau benar. Demikian. Ya, nggak ada kaitannya, Pak. Jadi nggak ada kaitannya dengan kesudahan dari pasca pemilu ini, nggak ada kaitannya, saya kira ya. Lagi pula sekarang kan Prabowo sebagai pengambil keputusan nantinya ya kan. Ya kalau bilang apakah bisa dihakimi di sidang, ya nggak bisa, ya kan. Sampai sekarang belum ada presiden Indonesia di sidang ya, cuman Soeharto aja, itu pun nggak selesai, ya kan. Nah, mungkin juga salah satu yang ide yang bagus ya, idenya Pak Tobing kemarin ya, untuk membuat Dewan Presiden ya. Dewan Presiden itu maksudnya
para mantan presiden itu harus dikumpulkan, dibikin satu dewan, Megawati, presiden dan wapres ya. Terus siapa lagi itu? Itu perlu tuh, ya kan, bikin dewan presiden supaya apa yang salah di masa lalu bisa dipelajari untuk presiden yang baru, ya dewan presiden. Tapi tentu saja dewan presiden ini tidak bisa berpengaruh juga, tapi untuk dirangkul semuanya. Saya kira itu ide yang bagus sekali. Kemarin Pak Tobi ngomongnya di Amerika punya mantan-mantan presiden ini kan bisa dikumpulin ya. Tapi kalau untuk Prabowo dihakimi gara-gara membocorkan informasi ini dan itu, enggak lah. Itu Prabowo juga bukan orang bodoh lah. Coba lihat ya, Prabowo itu dituduh ini, dituduh itu. Di tahun 98, ya kerusuhan Mei itu, yang diuntungkan siapa saudara? Habibie itu saudara. Prabowo tidak mendapatkan apa-apa loh. Bahkan dia cerai kan dengan istrinya kan, dengan cendana. Ya kan? Nah, jadi dia nggak untung apa-apa. Jadi sekarang yang diuntungkan Habibie, lalu mereka menuduh Prabowo. Prabowo juga tidak dendam dengan Habibie, Prabowo juga tidak dendam dengan semua musuh-musuhnya. Nampaknya kejadian sejak Soeharto lungsur ini memang membentuk karakternya dia. Jadi saya kira dia nggak sembarangan membocor-bocorkan rahasia apapun juga tanpa pertanggungjawaban ya. Saya rasa nggak mungkin. Saya rasa itu terlalu jauh lah, menurut saya ya. Satu lagi mungkin ini juga terkait dengan apa namanya kehidupannya Alan Nair ya, sewaktu dia di Timur itu. Disebutkan bahwa dalam insiden Santa Cruz itu yang terjadi di Dili itu adalah Prabowo Subianto. Padahal sebenarnya kalau kita memang orang Kristen seharusnya kan kita anti terhadap Prabowo Subianto ya. Karena yang menjadi korban itu kan di Timur kan itu kan orang-orang Kristen yang ditembakin. Nah itu. Logikanya kita sebagai orang Kristen di mana gitu bisa mendukung Prabowo Subianto yang apa namanya tega gitu nembakin warga sipil ya, orang-orang Kristen di Timur itu ditembakin itu di mana-mana itu nggak jelas itu. Kalau misalnya ada orang Kristen yang mendukung ya, sama saja Pak. Prabowo Subianto otaknya di mana gitu. Ya sama saja Pak, itu kan kejadian masa lalu Pak. Prabowo ini kan prajurit, dia harus ikut perintah atasan kan dalam sistem kan. Dan itu kan kejadiannya kan sudah 30 tahun yang lalu, ya kan. Bahkan kejadian-kejadian Indonesia ini sudah banyak dosa Pak, pemerintah Indonesia siapapun itu udah banyak dosa, ya. PDIP itu udah banyak dosa, itu di Papua itu semua dibunuhin semua itu asas instruksi dari PDIP juga kan. Nggak ada yang nggak berdosa Pak di Indonesia Pak. Sekarang ini kalau dibilang Timur itu orang Kristen, kita orang Kristen nggak boleh pilih Prabowo juga salah Pak. Lah mau pilih siapa, mau pilih Ganjar, ya. Emang PDIP selama ini nutupin gereja, kalian orang Kristen mau milih PDIP, nyatanya gereja ditutupin PDIP diam saja, nggak berani. Mau pilih Anies, mau pilih siapa? Kita memilih dari para penjahat ini, dari para bajingan ini kan kita pilih satu Pak. Jadi kita memilih Prabowo bukan karena dia orang baik Pak, karena dia bajingan. Dan satu-satunya bajingan yang berani melawan, yang bisa tidak tunduk kepada khilafah ini. Itu Pak, itu dasar pemikiran kita. Mungkin Bapak kamu tidak mengikuti ininya kita ya, pembicaraan kita dari bulan Desember yang lalu ya. Kita memilih satu bajingan di antara bajingan-bajingan yang lain. Ya, itu yang kita pilih ya, bukan kita memilih Prabowo. Kamu kok orang Kristen berani milih Prabowo yang nembakin orang Kristen. Nggak ada urusannya Pak, kita bukan orang fanatik gila seperti itu Pak. Timor Leste itu bukan masalah agama Pak. Itu mereka mau memisahkan diri, lalu pemerintah Indonesia yang menjajah Timor Leste. Kalau bukan Prabowo orang lain Pak yang disuruh Pak. Sama semua terlibat semua di sana. Kalau Bapak tanya kepada Pak Tobing, tanya sama Pak Soleman Ponto, tanya semua yang lain, mereka kan setuju Pak dengan apa yang dilakukan Prabowo Pak. Apapun mereka pasti setuju, kan itu tentara. Kalau kamu nggak nembak, kamu yang dibunuh Pak di sana Pak. Bapak nggak ngerti mengerikannya di medan perang, ya. Sama di Papua juga sama. Saya pernah ke Timor Leste ya, sama-sama kejamnya.
Ya, sama-sama kejamnya kita nggak bisa menghakimi begitu. Ya, di Papua juga sama. OPM ini bilang ya, masing-masing pihak merasa benar. Yang paling benar Indonesia pergi dari Papua, pergi dari Timor Leste, itu yang paling benar. Nyatanya Indonesia masih menjajah Papua. Kalau gitu kamu pergi aja dari Indonesia, kan kayak saya kan. Saya kan tidak setuju Indonesia menjajah Papua, makanya saya pergi ke Belanda dan saya kritik, ya kan. Saya teriak keras-keras kan, ayo Papua merdeka. Sekarang dengan Pak Prabowo jadi presiden, saya sudah ingatkan Papua nggak akan merdeka. Ini Prabowo presiden, Papua tidak akan merdeka. Sulit sekali, 90% tidak mungkin. Ya, waduh, udah hilang. Mas saya bilang, wah terlambat kamu. Di satu pihak kita harus pilih Prabowo, di satu pihak kamu Papua tidak akan merdeka dengan dipegang oleh Prabowo ini, Indonesia ini. Sama, itu pilihan yang sulit, Pak. Bapak kira TNI akan melepaskan Papua? Udah korbannya udah banyak begitu. Nggak akan, Pak. TNI nggak akan lepaskan Papua, Pak. Ngeri, Pak, ini Prabowo ini, Pak. Makanya saya bilang, aduh. Ya, Itu kebijakan berarti negara, kan Pak. Semua dipilih pilihannya sulit. Emang di Indonesia ada orang logiknya kan baik. seperti ini. Kalau misalnya kita aku memilih mau tanya Prabowo, nih, emang di Bentar, Indonesia ada gantian orang dulu, baik? gantian. Pak Andi silakan. Iya, ini Andi, saya mau silakan. tanya ini info awan ini dia keluar masuk Zoom pakai nama-nama ganti-ganti. Gua mau tanya, emang di Indonesia ada orang baik? Kalau Indonesia ada orang baik, ini kita udah merdeka 78 Enggak, kan tahun. bajingan Ada semua. orang baik nggak? Makanya bajingan semua. Kita ini milih yang terbaik dari 3 bajingan. Pada ngumpul bajingannya. Iya, enggak maksudnya 3 orang ini, ya 3 orang bajingan yang kita pilih yang paling terbaik dari 3 bajingan itu aja. Mana ada orang baik? Cari malaikat deh lo. Cari orang mau cari orang suci. Aku orang Ya baik kan? kok. Iya. Ya. Tapi kan kamu nggak di Indonesia, Pak Yus. Nah, Baik, kan kalau lagi ada ceweknya baik, nggak ada ceweknya nggak baik-baik. Tapi sini orang Saya DPO berdua- semua kan. Kumpulan Jadi- DPO. Pak. Jadi itu Ini yang harus Anda ingat, saudara ya. Kita ini memilih bajingan di antara para bajingan. Dan bajingan ini tidak akan membawa kebaikan bagi Indonesia. Tapi Tetapi bajingan kebaikan terbaik. bagi minoritas itu yang kita pilih. Itu loh masalahnya. Karena mau Ini, siapapun Pak. ini kapal karam. Kamu mau pilih siapa? Ya, Ini kapal karam. Iya Ya. betul Pak, jangan Aduh, terlalu naif kita lah. nggak usah munafik lah. Terlalu naif lah. gini Terlalu lah Pak. naif Ini ini saksi satu. Oke, tak. saksi hidup saya dengan Pak Tobing lah ini. Saksi hidup saya dengan Pak Tobing. Saat tahun 91, kalau saya ketemu Pak Tobing di Aceh dengan linut 100-nya, saya sudah dibantai sama Pak Tobing. Tapi saya bisa kabur. Saya Nah lari. ini GAM nih, mantan GAM ini. Saya saksi hidup. Saya saksi hidup. Saat itu Pak Tobing kan udah masuk sistem. Bagaimana dia ke Aceh, menyelamatkan Aceh tidak Pak Pute yang nge-lag atau saya Suaranya nge-lag ya? mati. Kok mati? Pak Pute yang nge-lag. Pak Pute yang mati ya? Kena Yang gam. Sign Bantai out ya? ya nih. Ini Halo. Pak Pute ini mantan GAM, saudara ya. Ini musuhnya Pak Tobing nih, Pak Pute nih. Iya, Ini kena musuh gam. yang dijadikan ini ya, Pak Pute ini dulu musuhnya Pak Tobing ya, ini dia GAM. Sama Pak Tobing dimenangkan dia, bukan cuma dimenangkan, bahkan Pak Pute dikristenkan juga sama Pak Tobing ini, saudara ya. Berat, saudara ya. Jadi nggak bisa begitu. Nggak ada orang Berat. Aceh. Berat. Kalau Pak Pute Iya, tanya itu- dulu sebagai orang zaman dulu agama lamanya, kalau ketemu Pak Tobing disembelih sama Pak Pute, mumpung lagi di rumahnya, tidur di rumahnya. Kalau enggak ya kan, tinggal nggak bisa, kita nggak bisa. Susah. Ya, saat itu kan tinggal siapa Kenapa Pak duluan. Pute lanjut Saya- tadi? Kalau Iya. kalau saya ketemu Pak Tobing 91 kan tinggal siapa di luar. Di luar Pak Tobing saya lewat, di luar saya Iya. Pak Tobing lewat. Tapi cara Tuhan kan indah. Indah sekali. Makanya kalau kita ingat Pak nanti coba kita bahas secara khusus ya. Perang salib itu siapa jadi korban, siapa yang pelaksananya. Mengerikan sekali. Iya, betul. Jadi Mengerikan. dalam bernegara itu bukan agama atau kepercayaan. Cuman kita harus berlindung kuat kepada partai-partai yang benar melaksanakan peraturan negara yang melindungi segenap anak bangsa. Jadi
saya akan tetap kembali seperti Pak Teddy ya, apapun cerita PDI adalah lebih baik juga dari partai yang lain.